الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadakumullah. Pertama-tama khatib berwasiat kepada diri khatib khususnya dan kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa memperhatikan keadaan diri kita tentang ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita evaluasi hari demi hari, Jumat demi Jumat, waktu demi waktu tentang takwa ini. Apakah ada peningkatan atau justru ada penurunan takwa kita? Karena takwa itu bisa bertambah dan berkurang, yazid wa yanqus. Oleh karena itu mari kita senantiasa berwaspada, mewaspadai hati-hati, cermat untuk melihat diri kita tentang keimanan takwaan kita ini. Dari takwalah semua urusan hidup kita ini akan baik atau buruk. Takwa adalah rasul umur, kepala dari semua urusan hidup kita ini. Sudah semestinya kita harus menjaga kesehatan ketakwaan kita ini, kesehatan kepala dari semua urusan kita ini, agar hari demi hari mengantarkan kita pada kesempurnaan kehambaan kita, yakni hamba Allah yang dimuliakan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini perkenankanlah khatib mengingatkan kepada diri kita semuanya tentang pentingnya kita berkaca kembali kepada keteladanan kerasulan Nabi Allah Muhammad SAW, yang saat ini kita sedang dalam suasana penuh semangat. Di masyarakat kita begitu sudah ramainya, begitu sudah sangat semaraknya sholawat didengungkan melalui berbagai kegiatan di masjid, di majelis taklim, di semua kesempatan bertalu-talu salat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semangat untuk memperingati haul akbar terhadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kalau kita perhatikan rutinitas atau kegiatan Maulid ini sudah bagus dan sangat bagus, dan nampaknya tidak ada penurunan semangat untuk memperingati Maulid Nabi, dan merupakan salah satu agenda tahunan yang senantiasa dipertahankan dalam masyarakat kita. Namun tentunya
seiring dengan upaya untuk meningkatkan ketakwaan dan kualitas diri kita, Maulid Nabi yang kita laksanakan harus tidak hanya berhenti pada rutinitas semata. Kita lisan kita mengucapkan sholawat ribuan kali sholawat selama 12 hari tidak henti-hentinya. Kita dengan sholawat, tetapi tidak terimplikasi pada perubahan tingkat kecintaan yang hakiki kita kepada Rasul kita. Dalam kehidupan kita bisa kita ukur, bisa kita lihat apakah nyambung kita dengan Rasul itu hanya nyambung pada persoalan sunnah-sunnah pribadi yang selama ini yang didengungkan, ya, zikir, kemudian sholawat dan sebagian ini adalah satu rutinitas yang hanya berkisar pada persoalan sunnah-sunnah pribadi. Sementara persoalan-persoalan yang sunnah besar, sunnah-sunnah yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, adalah sunnah yang kafah. Sunnah yang meliputi semua aspek kehidupan yang beliau praktekkan, beliau bangun dalam kehidupan masyarakat madani. Terimplikasi ajaran Al-Quran dan As-Sunnah ini tegak berdiri, kokoh di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan tidak hanya menaungi orang-orang muslim, tapi menaungi seluruh warga di negeri Madinah, ya, pada waktu itu. Ini persoalan yang mesti harus kita lihat kembali. Jadi perkembangan yang ada di negeri-negeri muslim yang tumbuh kembang sejak dijajah oleh para penjajah, ada satu persoalan yang mempengaruhi pergeseran, memperingati dan meneladani Rasulullah ini terpengaruh oleh faham-faham yang dikembangkan dalam berbagai institusi, utamanya institusi pendidikan, dari pendidikan tingkat dasar sampai perguruan tinggi, yakni paham sekularisme. Bahkan lebih dari itu, sekularisme, kemudian ada komunisme, itu berkembang dalam kehidupan kita sebagai bentuk konsekuensi warisan dari penjajah. Maka paham sekularisme di mana persoalan-persoalan agama ini, persoalan-persoalan sunnah ini hanya di urusan pribadi, urusan di masjid, urusan di dalam majelis taklim, tapi tidak berkaitan dengan persoalan pengurusan menegakkan nilai-nilai konstitusi kenegaraan, kemudian ekonomi, kemudian dalam berbagai aktivitas sosial kehidupan kita, walaupun kita ini mayoritas muslim. Maka efeknya, karena sunnah-sunnah Rasul ini hadir untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat, dan itu juga merupakan perintah yang sangat jelas muhkamat dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 208, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam Islam itu. Jalankan Islam itu secara keseluruhan, integral, holistik, utuh, tidak pecah, tidak retak sekalipun, tidak. Jangan kau ikuti jalan-jalan syaitan. Tentu jalan syaitan itu adalah jalan yang chaos, jalan yang retak, yang berantakan di dalam kehidupan ini. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Jadi ini persoalan sunnah mesti harus menjadi upaya kita dalam rangka meningkatkan keislaman kita ini. Bagaimana sunnah-sunnah besar, sunnah-sunnah yang dilaksanakan Nabi itu bersama-sama kita upayakan untuk kita tegakkan dalam kehidupan kita. Dan itu merupakan jaminan Allah menolong kita, Allah memberikan rahmatnya, rahmatan lil alamin dalam kehidupan kita. Kalau tidak, maka Allah mengingatkan kepada kita, yang juga waktu itu mengingatkan kepada Bani Israel yang mereka ini suka mengambil sebagian dan menolak sebagian. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya
wa yaumal qiyamati ila yurad wa asaddil adab. Apakah kamu mengambil sebagian? Apa tu'minuna, apa kalian beriman bi ba'dil kitab pada sebagian kitab, wa takfuruna, dan kalian mengingkari, menolak, memisahkan dari kehidupan kita bi ba'dil kitab, terhadap sebagian dari kitab Allah. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika, apa akibatnya? Kalau memilih sebagian, mengambil sebagian, berpikir parsial terhadap agama ini, terhadap sunnah Nabi, maka akibatnya adalah khizyun fil hayatid dunya, ada mendapati kehinaan di dunia, jadi bahan ejekan, ada mengalami keterpurukan dalam berbagai aspeknya. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Bahkan di dunia bangkrut, di dunia tidak maju, tidak menang, kacau balau hidupnya, banyak terjadi fitnah di sana sini, banyak kebingungan, tidak jelas dalam masalah hukum, masalah ekonomi, masalah apa saja tidak jelas, menimbulkan berbagai kebingungan dan keresahan masyarakat. Itu kehinaan di dunia. Di akhirat akan digiring oleh Allah pada seburuk-buruk, seberat-berat azab. A'udzubillahi summa na'udzubillahi min dzalik. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu maka kita semangat memperingati Maulid Nabi ini, harus muncul semangat bersama untuk meningkatkan bagaimana kita ini menegakkan nilai-nilai kehidupan yang lebih kafah dalam kehidupan kita. Oke, kita membaca sholawat, perbanyak sholawat. Memang itu menjadi suatu keutamaan bagi kita di mulai Maulid ini. Maka langkah perbuatan yang sangat utama dan sangat tinggi nilainya adalah kita perbanyak sholawat. Jangan apatis pada sholawat hanya karena perbedaan mazhab. Karena sholawat ini pun kita baca dalam setiap sholat kita. Jadi bacaan yang wajib bagi kita. Tapi kemudian tingkatkan pada makna Maulid itu dengan bagaimana kita mengikuti, mendukung perjuangan Nabi, mendukung dakwah Nabi dengan segala kekuatan kita. Kalau perlu kita wajibkan diri kita untuk memotong gaji kita untuk mendukung program-program dakwah, program-program yang merupakan program yang dicanangkan Rasulullah, yang menjadi program utama dalam kehidupan Nabi, yaitu berdakwah memenangkan Islam ini. Dengan harta kita, dengan umur kita, dengan waktu kita, dengan segala yang dimiliki, yang Allah berikan pada kita ini, wujud dari kita cinta pada Rasul, cinta pada Rasulnya, kita cinta juga perjuangannya. Masukkan ke kotak-kotak itu pun nanti uang kita akan digunakan untuk menegakkan, mendukung program-program jihad fisabilillah, mendukung jihad berupa pengembangan ilmu, pengembangan lembaga pendidikan, pengembangan fungsi kemasjidan, pesantren, dan seterusnya. Itu langkah yang nyata sebenarnya harus kita lakukan. Yang kedua, tentu kita harus meningkatkan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kita berbuat kepada beliau karena beliau sudah wafat meninggalkan kita. Maka bagaimana caranya kita berbuat baik, menjalin hubungan baik dengan beliau? Tentu sebagai bentuk rasa cinta kita kepadanya, kita bikin beliau bahagia. Kita bikin beliau itu tersenyum melihat amaliyah kita. Rasulullah SAW dalam kesempatan menangis terseduh-seduh pada sholat malamnya. Lalu Aisyah istrinya bertanya, kenapa ya Rasulullah engkau menangis sampai sedemikian kerasnya, sampai kedengaran dari tempat tidur? Apa yang kau tangisi, apa yang kau risaukan ya Rasulullah? Dia menjawab, aku sedang merisaukan, mengkhawatirkan umatku. Aku khawatir umatku tidak mendapat kesejahteraan, keselamatan hidupnya nantinya. Rasul kita menangisi kita, menumpahkan air mata untuk kita. Kecintaan beliau sampai menumpahkan air mata bagi kita. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana kita ini membuktikan bahwa kita ini bermaulid dan mewujudkan maulid yang hakiki dengan meningkatkan kecintaan beliau? Kalau Rasulullah itu bahagia
dengan umatnya yang bahagia, umatnya yang sejahtera, umatnya yang terlayani dengan baik. Maka bagaimana cara kita? Mari kita melakukan pengabdian kepada umat, pengabdian untuk melayani umat dengan segala kebaikan yang kita miliki. Apa yang kita lakukan? Kepedulian kepada umat Islam, maka menjadi bukti kita cinta pada Rasul kita dan berbuat baik, menyenangkan beliau. Beliau tersenyum melihat umatnya melakukan program-program yang membahagiakan orang lain. Tidak sebaliknya, justru saling hasad, saling menipu, saling menganiaya. Maka kemudian beliau semakin sedih, semakin sedih. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang lainnya, bahkan di usia, di akhir nafas beliau berhembus, Rasul masih menyebut memperhatinkan kita. Saking sayang beliau kepada kita. Ada kata yang disebut terakhir selain as-shalah. Bukan anakku, bukan istriku, bukan keluargaku, tapi Rasul menyebut ummati, ummati. Oleh karena itu Rasul berpesan, wala tabaghatu wala tajassasu wala yaktab ba'dhum ba'd. Jangan kalian saling menipu, saling mengkorupsi, saling menghina, saling merendahkan, saling menghibah. Karena itu semua akan menimbulkan perpecahan dan kerusakan, penderitaan terhadap umatku. Sebaliknya, bangun kasih sayang, saling mendukung, memberikan bantuan, memberikan pertolongan, melindungi bagi pemimpin. Bukan pemimpin yang harusnya menggembalakan, menyelamatkan, menyangkan. Justru sebaliknya pemimpin menjadi serigala. Bagaimana penggembala berubah menjadi serigala? Naudzubillah semua, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan pada kesempatan Maulid yang akan datang hari Senin nanti, kita benar-benar menyiapkan ilmu kita, kesadaran, pikiran kita untuk benar-benar mewujudkan, memperingati beliau dalam arti yang hakiki. Kita wujud dalam bentuk yang nyata. Setelah bersolawat, bersedekah, kita kemudian bagaimana tingkatkan program-program pengabdian kita untuk melayani umat melalui berbagai cara. Apa yang telah kita berikan pada umat? Rasul sampai mengatakan, "Malla yahtama bi amril muslimina falaysa minna." Karena Rasulullah akan mengusir kita barang siapa kepada orang-orang yang tidak mau tahu urusan saudaranya muslim. Mari kita tingkatkan persatuan, hindari berbagai bentuk perpecahan yang akan merugikan di antara kita semuanya. Apalagi situasi-situasi ini sangat riskan, situasi perpolitikan sekarang ini begitu-betul menghadirkan berbagai fitnah, kebingungan, ketidakjelasan semuanya. Dengan semangat Maulid Nabi, mari kita berkaca kembali, berpegang kembali. Dalam situasi semua kebingungan, Rasul berpesan, "Man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid." Kalau kamu melihat situasi di mana terjadi dalam kehidupan ini banyak terjadi fitnah, fasayara ikhtilafan katsiran, perbedaan-perbedaan, percekcokan yang membuat berbagai bentuk situasi yang sangat merisaukan dan merusak, maka satu-satunya kembalilah, yaitu solusinya, kembalilah kepada sunnahku dan sunnah para pemimpin khulafaur rasyidin, pemimpin yang diberikan rasyidin, yang diberikan petunjuk oleh Allah, yaitu para pemimpin masa awal-awal Islam, yang mereka ini menerapkan hidayah Allah di dalam menata kehidupan dan sesudahku. Mereka berpegang teguh kepadanya, berpegang teguhlah kepadanya, dan gigitlah sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan itu dengan geraham agar tidak lepas. Barakallahu lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi dzikril hakim wa taqabbal minkum wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi wa rahmat wa anta khairul rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارض معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك حبك وحب ما يحبك وحب عملا يقربنا إلى حبك واجعل حبك أحب إلي من نفسنا وأموالنا وأهلنا ومن الماء البارد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي جعلت فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. ثم أقيموا الصلاة.